Mbak Sherina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Mohon maaf nih dokter. Enggak apa-apa. Memang serba-serbinya kalau online ya begini kok. Kalau Halo, sorry. Oke dokter, sinyal terganggu koneksi sinyalnya. dokter. Mohon maaf dokter. Oke, oke. Iya, iya. Tadi sampai mana ya tadi ngobrolnya? Sampai itu ya di Sampai pertanyaan ya, yang Oke dokter, dari novel pas itu ya. novel dokter. Ya, Iya, oke iya. dokter. Oke. Iya, mungkin tadi masih mungkin itu adalah suatu tumor otak yang jinak. Kalau ditanya masih ada kemungkinan untuk kambuh lagi, ya masih ada. Walaupun kalau memang dia itu jenis yang jinak, seperti meningioma, kemungkinannya kecil ya. Lebih kecil daripada jenis tumor yang ganas gitu. Iya, baik dokter. Berarti tergantung dari keluhannya ya dokter. Kalau misalnya tergantung keluhannya dan tergantung dari tipe ganas atau jinaknya untuk tingkat kesembuhannya ya dokter Ya, ya. ya, dan sebaiknya memang dipantau terus ya. Dia tetap kontrol, tetap melakukan MRI kepala atau minimal CT scan kepala secara berkala. Awal-awal setahun 6 bulan sekali, kemudian kalau ini sudah 3 tahun, paling nggak 1 tahun sekali, kemudian setelah beberapa kali, 1 tahun sekali, sudah boleh 2 atau 3 tahun sekali gitu. Jadi tetap kontrol secara reguler ke dokter. Oke, baik dokter. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dokter Wino, ada yang menanyakan dari Mas Hatif itu ada pertanyaan, apakah misalnya ada terkena gangguan mata dok akibat tumor otak, nanti setelah diobatin atau setelah diterapi, gangguan matanya itu bisa sembuh atau bagaimana dokter? Monggo dokter. Oke, terima kasih Dokter Lisa. Tadi yang tanya Mas Fatif ya, Mas. Iya, iya dokter. Oke, jadi untuk terkait, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau terkait dengan keluhan di mata, misalkan memang ternyata gangguan di matanya memang terkait dengan tumor otak. Nah, setelah tumor otak itu kemudian diobati ya, entah misalkan dioperasi atau dilakukan tindakan yang lain, apakah sebenarnya gangguan penglihatan bisa kembali atau tidak, itu sangat tergantung dari beberapa faktor. Jadi tidak bisa diprediksi sebenarnya. Karena yang pertama tergantung seberapa parah sebenarnya kerusakan saraf mata akibat tumor ini sendiri. Jadi berapa lama tumornya itu sudah menekan ke saraf mata atau sudah mengakibatkan kelainan pada saraf mata, itu sangat berperan. Yang kedua, seberapa besar. Ya, seberapa besar tumornya, dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jenis tumornya itu sendiri. Jenis tumornya pasti akan berpengaruh ya, jenis tumor yang jinak ataukah jenis tumor yang ganas. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan faktor saraf mata itu sendiri, karena saraf mata setiap orang itu memiliki perbedaan ketahanan. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Ada satu orang yang dia sudah kena ke sarafnya, tapi setelah hanya beberapa hari atau beberapa bulan dia kena penekanan terus-menerus, setelah tumornya hilang penglihatan bisa kembali. Tapi ada orang yang memang saraf matanya tidak bisa bertahan dengan baik. Tapi memang pada prinsipnya saraf mata itu bila sudah terkena kelainan, dia akan susah sekali untuk kembali. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengalami suatu pertumbuhan kembali atau perkembangan yang menjadi normal kembali. Apakah memang sangat tidak bisa diprediksi, jadi memang sangat tergantung dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Tapi memang yang bisa kita lakukan adalah bila memang terjadi suatu kelainan di saraf mata akibat adanya suatu tumor, akibat adanya suatu penekanan, maka kita bisa mempertahankan saraf mata itu fungsinya lebih baik. Jadi supaya walaupun dia ada penekanan, tapi sarafnya tetap bisa bertahan dengan baik dengan obat-obatan seperti itu, atau misalkan dengan kita memberikan neuroprotektan seperti itu. Walaupun terapi utamanya tetap harus tumornya atau penyebab utamanya diatasi ya, tapi apakah bisa survive atau tidak sarafnya ini memang sangat sangat variabel sekali. Faktor yang berpengaruh sangat banyak.
Ya, baik dokter. Berarti untuk apakah bisa sembuh kembali atau tidak, itu tergantung dari lokasi ya dok. Kalau sudah menekan saraf, apalagi untuk kesulitan tingkat kesembuhannya berarti sangat kecil ya dok ya. Perlu diperiksa lebih lanjut seperti itu, Dokter Isa. Iya, oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fatma, selamat sore dokter, mau bertanya, apakah semua pasien yang tumor otak harus dioperasi? Monggo dokter untuk dokter Desika. Atas pertanyaannya, ya langsung saja Mbak Fatma, tidak semua tumor otak itu harus dioperasi, ya, tidak semua. Jadi pada tumor otak yang memang indikasi operasi, memang kalau dia itu single, ya single, kemudian aksesibel, bisa dijangkau, kemudian apa namanya itu juga melihat dengan kondisi pasiennya itu sendiri. Ada yang kita tahu dengan skor Karnofsky namanya. Skor Karnofsky itu dikatakan masih baik kalau skornya itu di atas 70. Nah, itu bila mana performa Karnofsky, performa tesnya itu masih baik di atas 70, kemudian tumornya itu single, kemudian dapat dijangkau terutama itu maka prognosisnya bagus, masih bisa diambil ya. Nah, tapi memang bisa dikatakan golden standardnya dari tumor itu ya operasi. Tapi operasinya apa dulu? Operasi yang benar-benar tujuannya untuk eksisi total, satu, eksisi sebagian untuk mengurangi efek desak ruang dari tumornya itu sendiri, atau biopsi. Kadang memang membutuhkan mutlak ada pengobatan yang membutuhkan biopsi dari tumor itu sendiri, jadi diambil sedikit untuk mengetahui diagnosis dari ini jenisnya tumor apa gitu, terutama tumor-tumor yang lokasinya dalam, di mana resiko untuk diambil secara total itu besar sekali ya. Jadi lebih dipilih lebih safe. Jadi dokter akan menentukan ini sebaiknya biopsi dulu gitu. Jadi diambil sedikit untuk mengetahui jenis tumornya apa. Kemudian bila telah diketahui jenis tumornya, maka pada tumor otak primer, bukan yang metastasis, bukan yang penyebar dari tempat lain, maka dia bisa selanjutnya dilakukan kemoterapi atau radioterapi seperti itu. Kemudian pada tumor otak yang metastasis yang penyebarannya dari anggota tubuh yang lain, maka pilihannya adalah yang utama justru menekan dulu dari sumber tumor primernya. Sumber tumor primernya ada yang utama yang diatasi, yang diobatin gitu ya. Jadi percuma kalau yang difokuskan pada otaknya, tapi tumor primernya itu sendiri, terutama misalnya ini yang punya tumor pada paru ya, kanker paru-paru itu kemungkinannya untuk menyebar ke otak itu tinggi sekali. Jadi hampir sebagian lah tumor paru itu pada stadium lanjut itu dia menyebar ke otak. Jadinya tumor parunya itu harus jadi concern untuk disembuhkan gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka bisa menekan pertumbuhan dari tumor di otak. Nah, yang di otaknya itu sendiri nggak dioperasi kadang karena seringnya itu kalau metastasis itu dia tidak satu, tidak single, tapi multiple. Ya, kalau lokasinya multiple ya gimana ngambilnya gitu kan, nggak mungkin sulit sekali membuka kepala pada lokasi yang berbeda gitu ya. Jadi pilihannya ada di radioterapi, di sinar secara whole brain radioterapi secara keseluruhan untuk menekan progresivitas dari si tumor yang metastasis itu tadi ya. Walaupun memang perlu diketahui kalau tumor itu sudah menyebar ke otak itu sebagian besar terapi itu sifatnya paliatif. Ya, paliatif artinya memang sudah bukan tujuan dengan harapan untuk sembuh total, tapi meringankan atau mengurangi penderitaan dari pasien di mana memang staging dari tumor itu sendiri sering sudah yang terminal begitu ya. Memang sudah stage yang lanjut, seringkali seperti itu. Ya, tapi kembali case by case, tiap
pasien berbeda-beda, bila mana dia mempunyai diagnosis tumornya yang memang sensitif dengan kemo dan radioterapinya, itu bisa jadi mempunyai harapan hidup yang lebih panjang. Ya, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya tidak semua tumor otak itu dioperasi. Oke, baik dokter. Berarti pada kesimpulannya tidak semua tumor otak dioperasi ya dokter, tergantung dari jenis, kemudian dari lokasinya juga ya dok ya. Iya. Oke. Ya, baik dokter. Wah, banyak ternyata dok yang mau bertanya pada sesi IG Talk ini dok. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan dokter Wino ya dokter. Dari Mbak Fatma Pri titik 28, izin bertanya lagi dokter, apakah sering memakai gadget bisa menyebabkan tumor otak? Terima kasih dokter. Monggo dokter Wino. Oke, terima kasih Dokter Lisa pertanyaannya. Mbak Fatma tadi yang tanya ya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan gadget, apakah bisa secara langsung untuk menyebabkan tumor otak? Kalau hubungannya sama tumor otak, mungkin nanti dari Dokter Jessica mungkin bisa menambahkan ya. Kalau mungkin dari terkait dengan penglihatan sekali, terkait dengan penglihatan, kalau kita sering menggunakan gadget, sebenarnya tidak ada masalah dengan kita menggunakan gadget ya. Tapi jaraknya, kemudian dengan waktu dan juga dengan posisi yang tidak sesuai, maka tentunya akan bisa mengakibatkan gangguan dari penglihatan. Tapi apakah gadget itu sendiri dia bisa langsung berhubungan dengan otak terkait dengan radiasi dan juga gelombang-gelombang yang terkait untuk bisa mengakibatkan gangguan kerusakan di saraf mata, itu mungkin nanti bisa lebih dijelaskan mungkin sama Dokter Jessica ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada pasien-pasien misalkan dia sering memiliki kebiasaan untuk terus-menerus melihat gadget, kemudian pada pencahayaan yang tidak bagus, dengan posisi yang tidak bagus, dengan lama sekali tanpa memberikan jeda, tanpa memberikan istirahat, tentunya pasti akan mengakibatkan gangguan penglihatan yang lain ya. Jadi tidak, gangguan penglihatan ini apakah terkait dengan tumor otak atau tidak, tentunya perlu kita periksa lebih lanjut seperti itu mungkin Dokter Lisa. Mungkin Dokter Jessica bisa menambahkan mungkin ya terkait dengan tumor otaknya. Ya, izin menambahkan ya. Iya, jadi kalau apakah melihat gadget, melihat sering-sering lihat HP, apalagi sekarang banyak WFH gitu ya, jadi kita kerjanya itu ya depan HP, depan gadget, seperti itu, apakah paparan dari misalnya yang dikatakan gelombang elektromagnetik itu bisa memicu dari tumor otak? Hasil penelitian itu belum menemukan hubungan yang signifikan, apakah penggunaan gadget atau gelombang elektromagnetik bisa memicu tumbuhnya sel tumor di dalam otak ya, jadi belum dibuktikan itu ya. Tapi kalau gelombang radiasi dari misalnya radioterapi seperti itu ya bisa memicu sel tumor ya, tumbuhnya sel tumor di tempat lain itu misalnya, itu bisa. Kalau gadget secara penelitian hasilnya belum dapat disimpulkan bahwa bisa memicu tumor otak. Ya, baik Dokter Wino, Jessica, berarti dari penglihatan kita sering lihat gadget sampai saat ini belum ada kesimpulan atau evidence base ya dok ya, bisa menyebabkan langsung menjadi tumor otak. Tetapi untuk gangguan penglihatan mata yang lain mungkin bisa disebabkan akibat gadget tersebut ya dok ya. Baik dokter, sepertinya pertanyaan terakhir ini dok, dari Andrian Chun. Selamat sore dokter, izin bertanya dok, seberapa sering tumor otak dapat menyebabkan gangguan kejiwaan? Dan apakah sebaiknya semua pasien jiwa dilakukan CT scan terlebih dahulu? Terima kasih dokter. Monggo dokter Jessica. Iya, memang gejala tumor otak misalnya dia tumbuh di lobus frontal namanya di depan, itu bisa menimbulkan gejala perubahan kepribadian, change of behavior ya. Nah, di situ kalau juga munculnya di lobus temporal itu juga bisa. Jadinya ada beberapa lokasi di otak yang bila mana di situ ada tumor tumbuh di situ, dia bisa menimbulkan gejala seperti orang gangguan jiwa gitu ya. Jadi dia bisa ada halusinasi, dia seperti bicara sendiri, dia marah-marah pada kondisi yang tidak tepat gitu ya.
itu bisa ya. Tapi kalau misalnya dilihat, misalnya dia frontal seperti itu, di lobus frontal itu bukan hanya fungsi dari bukan hanya sebagai fungsi dari kepribadian itu sendiri, tapi juga ada fungsi motorik di situ ya. Jadi beberapa fungsi yang lain itu bisa terjadi juga. Jadi nggak sendiri ya, nggak sendiri gejala kejiwaannya itu.